Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang pada Tuhan. Berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami rasakan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik, dan kami akan memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan apa yang kami kerjakan, biarlah memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganmu. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan Kaulah pengharapan kami, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari sembah Dia, haleluya, haleluya. Kami puji Kau Tuhan,
perkasa mulia. Haleluya. Ya rala basikir ya rala haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh ya la masih. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Bapa, sehingga kami boleh mengerti dan mengerjakannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berjumpa di dalam doa pagi. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi pengikut Yesus atau menjadi pengiring Yesus senantiasa sampai kita berpulang, bahkan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Bagaimana kita menjadi seorang pengikut Yesus? Kalau kita melihat bahwa Yesus telah memilih kita, bukan berarti kita kebetulan kita menjadi pengikutnya, tetapi Tuhan jauh melihat kita. Tuhan lebih mengerti ketika kita belum ada, sebelum kita diciptakan, Tuhan sudah memilih kita. Dikatakan bahwa kita dipilih dari sejak di dalam kandungan. Jadi berbahagialah kita menjadi seorang pengikut Kristus. Berbanggalah kita kepada diri kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita baca di dalam Yeremia pasal yang pertama ayat ke-5. Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-5. Bagaimana hidup kita sudah dipilih Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata seperti ini Bapak Saudara. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kalau kita membaca di dalam Yeremia ini berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah mempersiapkan diri kita untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, bukan orang-orang yang memilih Tuhan, tetapi kita orang-orang yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kalau kita mengikuti Yesus berarti kita harus terus sama. Kita berusaha mengikuti jejaknya, meninggalkan cara hidup kita yang lama, dan kita hidup dengan kehidupan yang baru seperti Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus mungkin memang tidak mudah, tidak gampang Bapak Saudara. Tetapi kita percaya kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan senantiasa, maka kasih setianya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kita terus berjalan di dalam Tuhan. Kita akan menjadi pengikut Kristus yang sejati sampai kita pulang ke rumah Bapa. Kalau kita melihat seorang pendaki Bapak Saudara, bagaimana dia harus mencapai sesuatu puncak gunung itu dengan bersusah payah. Dia harus menghadapi mungkin terjal jalannya, mungkin hujan waktu dia mulai menanjak dari pos 1, pos 2 sampai mungkin sampai ke puncak. Dia harus mengalami namanya kehujanan, kedinginan, tetapi seorang pendaki dia terus dan terus berusaha. Bahkan di kanan kirinya ada jurang. Dia harus berhati-hati untuk mencapai puncak gunung itu. Tetapi ketika mereka sudah sampai di puncak, bagaimana kita bisa melihat ekspresi mereka yang luar biasa, bangganya yang luar biasa. Sama dengan kehidupan kita, ketika kita menjadi pengikut Kristus,
Kita mungkin menghadapi berbagai masalah, jalan yang gak mudah. Terkadang kita harus jatuh dan kita harus mengalami yang namanya pergumulan hidup secara manusia tidak mampu. Tetapi ketika engkau mencari Yesus dengan sungguh-sungguh, kau adalah seorang pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar senantiasa. Kita akan dimampukan, kita akan bisa dimenangkan setiap masalah yang kita hadapi. Maka dari itu Bapak Saudara, ketika kita menjadi pengikut Kristus, maka kita harus memiliki komunitas orang percaya. Kita harus hidup dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang senantiasa memberikan kekuatan, apa yang dibicarakan tentang firman Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita harus berkumpul, kita harus memiliki komunitas dengan orang-orang yang percaya, yang suka akan ibadah-ibadah sejati. Nah, di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 Bapak Saudara, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata seperti ini: janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Di gereja kita begitu banyak pertemuan-pertemuan. Ada doa Kemah Daud, ada doa malam, ada doa puasa. Ayo kita berbondong-bondong datang ke dalam pertemuan-pertemuan ibadah-ibadah yang diadakan gereja ini. Kita percaya ketika kita mengalami perkumpulan dengan orang-orang yang percaya, maka iman kita akan tumbuh. Maka setiap masalah demi masalah, orang-orang yang percaya ini akan menguatkan kita. Mereka akan mendukung di dalam doa setiap apa yang kita pergumulkan. Jangan pernah takut Bapak Saudara, ketika hidup di dalam komunitas orang-orang yang percaya, maka ketika kita memiliki masalah, mereka akan merasakan hal yang sama. Mereka akan memiliki hal yang sama dengan apa yang sedang kita alami. Ketika mereka berdoa, bukan hanya akan mendoakan dirinya sendiri, tetapi mendoakan setiap orang-orang yang sedang mengalami pergumulan di dalam perkumpulan orang-orang percaya itu Bapak Saudara. Nah, kalau kita berbicara tentang perkumpulan orang-orang yang percaya, kita tahu bagaimana Rasul Paulus Bapak Saudara, dia luar biasa. Dia mengunjungi orang-orang yang percaya. Bahkan kita tahu begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah yang harus dia hadapi. Coba kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai 28. Firman Tuhan berkata seperti ini: apakah mereka pelayan Kristus dan berkata seperti gila, seperti orang gila? Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamut. Bahaya dari pihak orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Nah Bapak Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat 23-28 kita habiskan, begitu banyak bagaimana Rasul Paulus mengalami begitu banyak sesakan dalam kehidupannya. Tetapi dia tidak menyerah untuk mengunjungi setiap jemaat-jemaat yang telah dia rintis, setiap jemaat-jemaat yang merindukan akan perkumpulan orang-orang yang percaya. Maka dari itu Bapak Saudara, pertanyaan, mau tidak kita berkumpul dengan orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus dengan kesungguhan hatinya? Saya percaya ketika kita mengambil satu keputusan untuk kita hidup, kita berkumpul dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kehidupan kita akan menjalani dengan sukacita. Sekalipun berat, sekalipun hari-hari ini mungkin banyak yang berkata hidup ini berat, ekonominya berat, tetapi kalau kita terus berkumpul dengan orang-orang percaya, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan jalan keluar untuk kita semuanya. Mungkin firman Tuhan sampai di sini Bapak Saudara. Bila firman Tuhan memberikan kekuatan, menjadi rema buat kehidupan kita menjalani hari-hari ini. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.